channel Porang Jawa Klaten. Salam semangat, salam luar biasa buat para teman-teman, para petani porang se-Indonesia ya. Masih semangat. Semoga kita masih tetap mendapatkan berkah yang melimpah dari yang kuasa ya kawan ya. Oke. Pagi ini, hari ini saya kembali lagi ngupload ya tentang perkembangan tanaman porang yang sudah kita budidayakan kemarin. Posisinya sudah dorman seperti yang di belakang ya. Ini juga sudah dorman. Banyak yang masih mendapatkan kabar ya, kabar tentang masih menunggu harga porang di tahun 2023 ini berapa nanti kawan ya. Tetap simak untuk channel kita, jangan sampai di skip ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Porang Jawa Klaten, silahkan bisa di subscribe, like, dan juga share. Dan buat yang sudah nyimak dan selalu stay tune ya, terima kasih, Anda luar biasa ya. Oke, kita langsung saja ya, kawan. Hari ini saya akan coba bahas sedikit mengenai tentang harga porang di tahun 2023 ya. Masih banyak isu-isu yang beredar, harga nanti naik apa justru lebih cenderung stuck ya. Kemarin sudah ada informasi di beberapa pabrik yang sudah membuka harga ya. Di MPN kemarin ada 3.700, lalu ada yang 3.000, ada yang 2.000 beberapa. Tapi intinya petani yang sudah berbudidaya, kita harapkan untuk tahun 2023 ini jangan buru-buru untuk membongkar umbinya ya. Apalagi saat ini masih akhir bulan Februari ya, masih akhir bulan Februari, jadi masih kondisi lahan masih ada hujan nih. Ini juga gerimis ya kawan ya. Intinya jangan terlalu berburu-buru untuk membongkar umbinya, karena memang rendemen airnya juga masih tinggi kadar airnya. Jadi ya pastinya harganya pasti akan, mungkin saja masih harga bukaan awal trial mesin kawan ya. Oke, menjawab beberapa pertanyaan kemarin di kolom komentar teman-teman ya. Solusinya gimana kalau misalkan harga sampai stuck ya, harga sampai stuck, terus petani gimana nanti tahun depan bakalan nanam lagi apa enggak ya. Kalaupun nanti, kalau jawaban dari saya sendiri sebenarnya, kalau misalkan teman-teman nanti masih tetap semangat untuk berbudidaya porang ya, jalan keluarnya mungkin adalah dengan cara ngecip ya, porangnya dicip sendiri. Wah, modal lagi ya, modal lagi, pasti banyak pertanyaan. Wah, modal lagi nanti dicip, belum lagi nanti biaya operasionalnya nambah lagi buat ngecip dan segala macam ya. Kemarin kita dapat informasi juga ada teman-teman kita yang juga bergerak di bidang pengecipan porang kawan. Jadi ceritanya itu umbi porangnya itu bisa, di bahasa Jawanya didandake ya, didandake untuk bisa jadi porang chip kering kawan. Ada yang teman kita juga ada yang bergerak di bidang itu ya. Ini memang sebagai peluang usaha juga, sebagai membantu buat teman-teman petani yang nantinya masih trauma ya dengan harga umbi tahun lalu yang cenderungnya harga murah. Untuk harga chip sendiri ya, juga cukup memberikan nilai tambah lah ya, cukup bisa memberikan nilai tambah dan juga bisa mendongkrak harga porang di tahun ini ya. Paling tidak ada yang bisa memanfaatkan kondisi ini, dipakai nanti didandake itu tadi ya. Kemarin ada yang
buka harga per ton untuk di apa namanya dibuka teman kita itu ada yang biayanya per ton itu untuk umbi itu 500.000 ada ya. Jadi nanti kita hanya tinggal terima aja apa namanya dalam bentuk chip porang kering kawan ya. Lalu kemarin saya juga coba searching ya, kalau misalkan kalau mau dicip sendiri gimana, bisa juga ya, mungkin bisa manfaatkan jemur matahari ya, GM ya. Itu porang chip jemur matahari juga masih laku kawan ya. Jadi kemarin saya juga coba searching cari alat pengering. Nah, kalau lebih bagus sih memang harganya ada selisihnya ya antara jemur matahari sama yang open, apalagi open sulfur ya. Itu harganya juga ada selisihnya ya. Kemarin searching kemarin di salah satu pabrikasi yang memproduksi apa namanya oven yang kapasiti gede ya itu ya. Itu juga bisa kemarin Raja Pengering itu saya juga lihat beberapa. Ini saya tampilkan saja nanti di sini. Untuk harga oven itu ada yang jenis oven gas dan juga oven apa namanya listrik ya kawan ya. Cuman ya listriknya memang kapasitinya wattnya memang agak gedean sih. Cuman ya kalau untuk petani skala menengah atau kecil ya mendingan pakai yang gas ya. Untuk harga ada di kisaran, ini paling murah itu kemarin saya lihat ada yang harga 9 juta itu. Untuk spesifikasi ya antara 5 rak sampai 10 rak itu ya. Itu bisa jadi alternatif buat para petani yang mau mencoba untuk pengeringan secara oven. Nah ini solusi juga buat para petani porang. Daripada menjual harga umbi ya mungkin bisa memberikan nilai tambah dengan apa melakukan pengecipan ya, karena toh juga apa pabrik juga nanti akan ada juga yang menerima umbi dalam bentuk chip kering kawan. Selain juga lebih enteng ya secara operasional, membawa ke pabrik juga tidak perlu menggunakan kendaraan yang kapasitinya besar ya. Pastinya kan biaya transportnya juga berbeda ya. Untuk rendemen kemarin ada yang 5:1, ada yang 6:1 ya. Kalau normalnya sih ya 5:1 ya. Kalau misalkan 12, kalau rendemennya 6:1 ya, kalau misalkan bisa panen sampai 12 ton ya paling kalau dinilai dengan harga diduitin lah ya, diduitin ya paling enggak. Kalau sekarang jemur matahari itu ada yang harganya 28.000 jemur matahari, ada yang apalagi kalau yang ada juga yang kemarin informasiin ada yang pakai open sulfur itu. Kalau di oven itu harganya bisa ada yang mau nerima sampai 38.000 untuk porang chip keringnya. Nah ini kan potensi sekali kawan, potensi sekali untuk para petani yang kemarin mungkin trauma dengan harga umbi yang kisarannya sangat rendah ya. Tapi semoga aja kita berdoa tahun ini harga umbi bisa bergerak naik ya, jangan stuck lah. Kalau stuck ya kasihan buat petani. Paling tidak kita menghimbau buat para pabrikasi, paling tidak ya kita menjalin hubungan itu yang positif ya, jangan saling mendiskriminasi. Paling tidak ada timbal baliknya, petani juga diuntungkan, lalu pabrikasi juga diuntungkan. Jadi continue, toh juga ini kan kita bergerak di bidang pertanian ya, yang pastinya menyediakan bahan makanan buat buat manusia ya, buat manusia. Jadi dan juga ke depan kan pasti akan berkelanjutan. Jadi intinya
buat para petani porang tetap semangat. Yang masih ini kan geger ya, banyak yang banyak yang ngeributin masalah harga dan segala macam. Dah tenang saja, ini belum saatnya untuk panen kawan. Jadi jangan terlalu terburu-buru, walaupun ini tempat saya ini kondisinya sudah dorman ya, udah hampir 90% ini udah dorman ini kawan. Ya tinggal menunggu saja. Sebenarnya dibongkar pun juga sebenarnya oke, tapi saya sendiri tidak merekomendasi ya. Tidak merekomendasi untuk dibongkar saat inilah. Harga masih fluktuatif, lalu rendemen airnya juga masih tinggi dan berpotensi nanti kalau misalkan dibongkar nunggu penjualan masih beberapa saat misalkan, nanti takutnya malah justru membusuk ya, berjamur lah. Karena kan kondisinya masih lembab. Ini sampai dengan semalam sudah masih diguyur hujan ya, cukup deras kemarin, sampai beberapa tempat mungkin banjir ya kawan ya, masih banjir. Nah ini yang dari umbi 3 on ke atas sudah banyak yang dorman. Nah ini kalau yang sebelah sini ini dari umbi mini ya, umbi 20 up, ini masih buat pembibitan kawan. Masih semangat lah di jalur porang ya. Intinya balik lagi, kalau kita konsisten saya yakin keuntungan itu akan kembali ke petani sendiri. Yang penting dijalani, disyukuri ya. Yang penting dijalani, disyukuri, dan juga diusahakan gimana caranya ya. Kita tetap akan berpikirnya ke arah kemajuan ya. Jangan terus ngelokro, terus loyo, stuck, berhenti. Ya itu juga apa namanya ya, kerugian kita mah justru akan lebih besar. Ini lanjut, ini saya tumpang sari sama labu siam tapi belum banyak ya. Semoga aja nanti pas lebaran bisa panen. Berharapnya begitu, kan bisa lumayan buat substitusi kolak. Oke, itu dulu ya kawan ya. Tetap semangat buat para petani porang. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya kawan ya, agar channel-channel kami juga bisa terus berkembang. Gitu saja kawan. Oke, salam semangat dari kami. Salam petani porang Indonesia, salam porang Jaya Klaten. Jos, mantap.